selamat pagi. Baik, sudah pukul 10.30 ya. Ini akan mulai. Oke, good morning Siva. Good morning Jasmine. Baik, silakan dibuka buku SPS IPA halaman 48. Ya. Halaman 48. Kita langsung saja mulai ya, karena sudah cukup lumayan yang bergabung di Zoom. Mulai. Hari ini Rabu 10 Februari 2021 ya, topiknya yang baru. Silakan dibuka halaman 48. Oke. Topiknya adalah hewan yang hidup di perairan. Hewan yang hidup di perairan. Sudah Carsten? Justin? Miss mulai ya. Ini sudah bukunya sudah pas. Oke, saya ulangin. Hewan yang hidup di perairan. Hewan apa saja? Didengarkan ya. Ini topik baru untuk Miss. Oke, dengarkan. Hewan yang hidup di perairan disebut hewan air. Hewan yang hidup di perairan disebut hewan air. Hewan air ada 3 kelompok. Ya, hewan air ada 3 kelompok. Yang pertama, hewan air tawar. Yang kedua, hewan laut. Yang ketiga, hewan air payau. Oke. Sekarang Miss mau minta ulangi dulu, Teona Alicia. Silakan baca, hewan yang hidup di perairan. Hewan yang hidup di perairan. Hewan yang hidup di perairan disebut hewan air. Hewan air ada 3 kelompok, yaitu hewan air tawar, hewan laut, dan hewan air payau. Oke, thank you ya Teona. Terima kasih. Nah, baik. Miss mau menjelaskan semuanya dengan rinci. Tapi ada syaratnya, harus diperhatikan ya, tidak boleh main-main. Kira-kira ini adalah gambar hewan yang hidup di air laut. Ini berbagai macam jenis ikan. Ya, ini ada terumbu karang. Terumbu karang itu rumah ikan. Nanti Miss jelaskan apa itu terumbu karang. Nah ya, baru dengar istilah ini kan, terumbu karang itu apa? Inilah dia gambarnya. Rumahnya ikan di laut. Ya, cantik dia terumbu karang. Oke, Miss jelaskan kembali lagi ya. Sekarang Miss menjelasin hewan air tawar. Hewan air tawar itu apa, Miss? Hewan air tawar hidup di kolam. Hidupnya di danau, hidupnya di sungai. Siapa yang suka makan ikan yang berasal dari air tawar? Tergantung. Ini saya punya kolam. Kolamnya itu ada ikan mas, ada ikan mujair. Itulah air tawar. Ada lagi kita makan air danau, biasa ikan mas ya. Atau yang hidupnya di sungai. Oke.
Sebagian besar hewan air tawar adalah iya ikan. Semuanya ikan isinya. Contoh ikan air tawar adalah ikan mas, ikan gupi, ikan lele, dan gurami. Ya, ikan mas koki dan gupi biasanya dipelihara di akuarium. Siapa yang di rumahnya punya akuarium? Siapa coba angkat tangan dulu. Melodi ya. Nah, nanti Miss kasih tahu tunjuk ya. Akuarium punya Miss di mana? Nanti Miss kasih tunjuk gambarnya. Oke? Sekarang Melodi baca ulang. Melodi, ikan air tawar. Yuk, silakan. Ayo, let's go. Hewan air tawar. Hewan air tawar hidup di kolam, danau, atau sungai. Ya. Sebagian besar hewan air tawar adalah ikan. Oke. Contoh ikan air tawar adalah ikan mas, gupi, lele, dan gurami. Ya. Ikan mas koki dan gupi biasanya dipelihara di akuarium. Oke. Baik. Miss mau tunjukin mana sih gambar ikan mas ini. Nah, ini adalah gambar ikan mas. Ini Miss foto dari kolam. Bagus ya, warnanya kuning, seperti emas. Nah, namanya ikan mas. Kemudian Miss mau tunjukin gambar ikan gupi. Ini ikan gupi. Nah, ini ikan gupi, ini ikan hias. Biasanya dia habitatnya, rumahnya itu, tempat tinggalnya biasa di akuarium. Siapa yang suka mengoleksi ikan gupi biasanya di akuarium. Ini ikan gupi ya, cantik banget. Kemudian ikan lele. Contoh ikan air tawar tadi apa? Ikan mas, ya, yang air tawar ya. Ini ikan mas. Kemudian ikan gupi. Nah, ikan gupi. Kemudian ikan lele. Ini bisa digoreng nih ya. Nah, ya, ikan lele. Kemudian yang contoh ikan air tawar selain ikan lele adalah ikan gurami. Semua siswa pasti suka ini ya kan? Dari mulai ikan mas, ikan gupi, ikan lele, dan ikan gurami. Wah, ini empuk sekali dagingnya. Lanjut, Miss mau tunjukin lagi yang namanya ikan mas koki. Sebenarnya sudah ada di buku kamu. Coba lihat, ikan mas koki. Tapi Miss tunjukin lagi supaya jelas gambarnya. Ini dia, ikan mas koki. Ikan mas koki sering dijadikan ikan hias. Di mana? Di akuarium. Nah, siapa yang punya akuarium? Selain Melodi, siapa lagi di rumahnya? Feby Margaret. Oke, cantik-cantik ya ikan Feby ya. Seperti ini Kak, ini namanya ikan apa? Ikan mas koki. Kemudian ikan lele. Siapa yang suka makan ikan lele? Ada ya, pasti ya. Ikan lele dipelihara di kolam untuk dijadikan bahan pangan. Miss punya kolam di rumah, isinya benar ikan lele. Karena dia suka di lumpur-lumpur, namanya ikan air tawar, hidupnya di lumpur. Oke, kita lanjut. Kita mau belajar nama-nama ikan ini, ya. Hewan yang hidup di perairan, mau belajar nama-nama ikan. Lanjut di halaman 49, yuk. Topiknya adalah hewan laut. Tadi kita udah bahas hewan apa tadi, Kai? Air tawar. Sekarang kita mau bahas hewan yang ada di laut. Wow, ini bagus ini ya. Sudah, Feby? Miss baca sedikit, didengarkan dulu ya. Hewan laut. Hewan laut hidupnya di air laut. Diperhatikan, Feby. Diperhatikan ya, Feby. Disulang, hewan laut hidup di air laut yang asin. Nah, seperti garam rasanya asin. Hewan laut tidak hanya ikan, namun ada namanya bintang laut, lumba-lumba, gurita, ubur-ubur, dan terumbu karang. Jadi, makhluk hidup yang disebutkan tadi nanti akan dijelaskan satu persatu. Oke? Kita mau tunjuk namanya bintang laut. Perhatikan semua buku kamu. Ada nggak gambar bintang laut? Seperti bintang, Miss? Yes. Ya. Gambar bintang. Oh, Miss tunjukkan dulu yang ini aja ya. Nah, lumba-lumba. Pernah lihat ikan lumba-lumba?
Pada Evelyn Gracia, Anita. Nah, ikan lumba-lumba itu hidupnya di laut ya. Oke, nah ikan lumba-lumba ini hidupnya di laut. Nanti Miss jelaskan lagi ya kegunaan atau kelebihan dari si lumba-lumba itu apa saja. Nah, dia ini adalah hewan pintar, hewan cerdas. Oke? Nah, ini dia lumba-lumba habis mandi di laut. Oke? Kemudian namanya lagi apa yang hidup di laut? Ubur-ubur. Ubur-ubur itu adalah hewan, tapi dia menyerupai payung. Nah, seperti payung ya. Kemudian ini ada namanya bagian pentakel-pentakelnya, benang-benangnya di bagian hewan tersebut ya. Ini adalah hewan laut berbentuk payung. Nah, seperti ini. Tentakel namanya ya. Kalau kita manusia terbilang seperti alat gerak, tangan atau kaki. Nah ya, namanya ubur-ubur. Kemudian hewan laut selanjutnya adalah gurita. Lihat, banyak banget tangannya nih. Lihat, tahu hewan gurita? Inilah gambarnya. Hewan gurita namanya. Oke? Selanjutnya hewan laut selain gurita, bintang laut. Ya, namanya apa? Bintang laut. Dia penghuni air laut ya. Kemudian ikan yang hidup di laut seperti ini. Nah, cantik ya ikannya. Kemudian ikan laut seperti ini pernah ya di film ya. Pernah nonton filmnya nggak? Hewan seperti ini. Ini dia. Ini lupa namanya. Oke, selanjutnya selain ikan, terumbu karang. Oke, terumbu karang. Yang mana terumbu karang, Miss? Ini dia gambarnya. Ini adalah rumahnya ikan yang ada di dasar laut. Jadi kalau nggak ada terumbu karang, mereka nggak bisa bersembunyi di dalamnya. Ya, seperti kita, tempat tinggal di mana? Rumah. Kalau istilahnya laut, terumbu karang. Oke, ini adalah terumbu karang. Nah, udah jelas ya? Sudah tahu terumbu karang gambarnya? Oke, sekarang bisa jelaskan manfaat terumbu karang. Ya, tapi sebelum Miss jelaskan manfaat terumbu karang, Miss mau suruh dulu ya. Anita Priscila baca dari sini. Yuk, silakan Anita Priscila. Hewan laut. Oke, hewan laut. Hewan laut hidup di air laut yang asin. Hewan laut tidak hanya ikan, tetapi juga ada bintang laut, lumba-lumba, gurita, ubur-ubur, dan terumbu karang. Oke, terima kasih Anita. Baik, semuanya perhatikan dulu. Miss mau jelasin manfaat terumbu karang. Ya, ini sangat penting. Manfaat terumbu karang. Evelyn Gracia tertib dulu ya, coba tenang dulu. Manfaat terumbu karang di buku kamu tidak ada. Ini Miss kasih penambahan saja. Oke Feby, dengarkan ya Evelyn Gracia, Bibi simak dulu ya. Apa manfaatnya? Yang pertama adalah penunjang kehidupan. Sebagai sebuah ekosistem, secara langsung terumbu karang menjadi penunjang kehidupan berbagai jenis makhluk hidup yang ada di laut. Terumbu karang menyediakan tempat tinggal. Ya, jadi fungsinya untuk tempat tinggal ikan, untuk mencari makan ikan, dan berkembang biak atau mengeluarkan telur-telur ikan di terumbu karang. Oke, jadi kalau terumbu karang efeknya bisa dirusak oleh manusia, ya, misalnya manusia berlayar di laut, namun dia merusak, contohnya apa? Istilahnya gini, si manusia ini membuat bom. Nah, jadi kan laut itu kan berpengaruh, ya kan? Lautnya dibom. Kenapa?
bisalah hancur di dalamnya. Banyak ikan-ikan yang mati, termasuk terumbu karang. Ya, jadi rusaknya terumbu karang akan berpengaruh untuk kelangsungan makhluk hidup di dalamnya, khususnya hewan-hewan laut. Oke. Kemudian manfaat terumbu karang yang kedua adalah sumber keanekaragaman hayati yang tinggi. Nah, dengarkan dulu. Terumbu karang menjadi ekosistem dengan biodiversitas, contohnya keanekaragaman hayati, berbagai jenis gitu ya, yang tertinggi dibanding ekosistem laut lainnya. Dengan tingkat biodiversitas yang tinggi, maka terumbu karang menjadi sumber keanekaragaman genetik dan spesies. Ya, keanekaragaman genetik menjadikan ditemukannya keberagaman varietas makhluk hidup yang memiliki ketahanan hidup yang lebih tinggi. Sedangkan keanekaragaman spesies artinya akan semakin banyak jenis biota yang dapat dimanfaatkan. Manfaat selanjutnya adalah pelindung pantai dan pesisir. Jadi terumbu karang itu sangat penting ya, sangat penting terumbu karang bagi kehidupan biota laut. Terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau merupakan ekosistem yang saling terkait dalam melindungi pantai dan daerah pesisir. Terumbu karang mampu memperkecil energi ombak yang menuju ke daratan. Energi ini kemudian diperkecil lagi dengan adanya hutan bakau atau hutan mangrove, sudah pernah kita pelajari, sehingga ombak tidak merusak pantai atau menyebabkan abrasi pantai. Kemudian fungsi atau manfaat terumbu karang mengurangi pemanasan global. Ya, maksudnya apa, Miss? Jadi terumbu karang itu melalui reaksi kimia dan batuan karang karbon dioksida, maksudnya ya, CO2 itu artinya karbon dioksida, akan diubah menjadi zat kapur yang bahan bakunya yaitu terumbu karang. Dalam proses yang disebut sebagian klasifikasi ini dibantu oleh hewan-hewan laut, misalnya Zooxanthellae, ini adalah hewan terkecil di laut. Oke, itu saja dulu. Nah, selain itu manfaat secara ekonomi. Manfaat secara ekonomi nanti bisa boleh dijadikan hiasan, ya kan? Nah, jadi yang pertama selain dijadikan hiasan, ternyata terumbu karang itu sebagai sumber makanan. Mau tahu penjelasannya? Nah, terumbu karang menjadi tempat hidup dan berkembang biak berbagai hewan laut atau biota laut. Tidak sedikit di antara biota tersebut yang kemudian dimanfaatkan sebagai sumber makanan oleh manusia. Contohnya, rumput laut dijadikan sebagai agar-agar. Siapa yang suka makan agar-agar? Nutrijel, siapa yang suka makan agar-agar? Nah, itu bahan bakunya dari laut, sumber makanan. Terumbu karang itu bisa kita diolah menjadi sumber makanan, kita olah. Contohnya dijadikan sebagai apa? Agar-agar. Selain agar-agar, hewannya bisa kita konsumsi, yaitu udang, kepiting, ikan, benar ya? Nah, kemudian si terumbu karang ini bisa kita jadikan sebagai sumber bahan obat dan kosmetik. Berbagai jenis rumput laut ya, alga itu rumput laut ya. Nama lain alga itu rumput laut. Nah, dimanfaatkan dalam pembuatan kosmetik. Tapi anak kecil nggak boleh pakai kosmetik ya. Setidaknya harus tahu lah dasarnya ya, oke? Oke. Nah, bahan pembungkus obat nih ya, kapsul. Siapa yang pernah minum obat waktu sakit? Minum kapsul obat. Tahu kapsul? Yang warnanya hijau, ada warna putih. Nah, kapsul itu pembungkusnya itu dari bahan dasar alga atau rumput laut. Oke? Berbagai hewan laut pun diketahui memiliki senyawa kimia yang berguna sebagai bahan antibiotik, anti kanker juga. Oke? Banyak manfaatnya ya. Kemudian sebagai objek wisata, tempat traveling. Biasa anak-anak suka ke pantai ya, melihat air laut. Oke Fabrizio, kamu suka ke pantai? Nah, jadi terumbu karang itu manfaatnya sebagai objek wisata.
Oke, jalan-jalan ke laut, kamu ketemu dengan terumbu karang. Siapa yang suka snorkeling, menyelam, pokoknya namanya wisata laut. Nanti lihat sendiri terumbu karang ya di dasar laut yang suka snorkeling. Nah, kemudian manfaat terumbu karang sebagai mata pencarian nelayan. Biasanya nelayan suka mengambil rumput laut yang memang sudah siap kita konsumsi atau dijual di pasar. Begitu ya. Kemudian selain itu terumbu karang sebagai sumber bibit budaya. Kami bilang tadi kan terumbu karang itu tempat tinggal hewan. Jadi berbagai jenis ikan, teripang dan rumput laut yang hidup di terumbu karang dapat dimanfaatkan sebagai bibit untuk dibudidayakan. Oke, nah sekarang manfaat selanjutnya adalah untuk penelitian ya, untuk pendidikan bisa. Seperti ini, kita belajar apa? Mengetahui bagaimana manfaat terumbu karang. Nah, jadi manfaatnya banyak yaitu dalam hal kependidikan. Kita wajib mempelajarinya ya. Terumbu karang bermanfaat dalam kegiatan pendidikan, terutama untuk mengenal ekosistem pesisir, mengenal tumbuhan dan mengenal hewan laut. Ya, kemudian menggali mencintai alam. Oke, yang tadinya anak-anak nggak tahu isi laut jadi tahu. Kan kita mempelajari, ya kan? Selanjutnya, sebagai sarana rekreasi masyarakat. Itulah sebagian besar dari manfaat terumbu karang. Nah, ini adalah gambar akuarium. Akuarium. Tadi siapa yang punya akuarium di rumah? Berarti dia secara tidak langsung mencintai dunia hewan laut atau mencintai alam laut. Jadi seolah-olah supaya dia setiap hari melihat hewan laut, dia mengoleksi wadah akuarium isinya adalah hewan laut. Siapa yang punya akuarium di rumah? Mencintai alam. Christopher punya akuarium. Ferdinand, Hani punya. Nah, kalau tidak punya nggak apa-apa. Yang penting kalian sayang dengan hewan ya. Oke, ini yang bagi yang punya akuarium ada sih manfaatnya sebenarnya. Atau punya kolam ikan juga boleh. Ini kan disimpan di dalam rumah ya. Kalau kolam kan di luar rumah kan. Nah, jadi apabila ada siswa yang mempunyai akuarium di rumah, ternyata ada manfaatnya. Manfaatnya sebagian berikut. Manfaat kita mempunyai akuarium. Mengurangi tingkat stres atau depresi. Kenapa? Saat memiliki akuarium di dalam rumah, ya, stres yang kamu rasakan bisa berkurang. Kenapa? Kita bisa melihat isi dari hewan-hewan yang ada di dalam akuarium. Jadi bisa merefreshingkan pikiran, gitu ya. Kemudian selain itu bisa meningkatkan kualitas tidur. Itulah manfaat dari kita mempunyai akuarium. Memiliki kualitas tidur yang baik adalah kunci kesehatan yang tepat. Dengan tidur, kamu memberi waktu pada otak atau pikiran kamu untuk beristirahat. Nah, jadi tidak semua orang mampu mendapatkan tidur yang berkualitas. Jadi supaya kamu nyenyak tidurnya, boleh kamu lihat-lihat air kolam. Kalau punya kolam, bisa melihat air akuarium bagi yang punya akuarium. Oke, diperhatikan dulu ya. Selain itu manfaat selanjutnya adalah menurunkan tekanan darah dan detak jantung. Jadi dia untuk kesehatan juga bagus. Kemudian mengurangi rasa cemas. Tahu cemas? Was-was, ketakutan. Nah, ini untuk anak-anak juga bagus ini ya. Mengurangi rasa cemas. Artinya meningkatkan percaya diri. Contohnya misalnya gini. Misalnya Aila kalau di sekolah Miss panggil suruh ke depan, kamu udah ketakutan. Nah, cemas. Nah, supaya kamu mengurangi rasa kecemasan, boleh kamu mengoleksi ikan-ikan hias seperti ini di rumah. Kenapa? Kamu bisa percaya diri, ya, bisa mengurangi kecemasan. Bahkan kamu jadi anak yang pemberani. Contohnya begitu. Oke, Aila.
Nah, kemudian bisa meningkatkan daya konsentrasi. Kalau punya akuarium atau punya kolam di rumah bisa meningkatkan konsentrasi di otak kita untuk belajar juga bisa ya. Kemudian ini memberikan efek menenangkan untuk anak-anak. Coba dengarkan dulu ya. Untuk fokus dan kreativitas anak-anak. Itulah manfaat kita punya akuarium. Ya, kenapa? Bisa memperbaiki suasana hati gitu. Terus meningkatkan nafsu makan untuk anak-anak. Biasanya nggak suka sayur makan sayur, yang nggak suka ikan makan ikan begitu. Oke? Nah, sekarang Miss mau jelasin. Ada yang bertanya kan, apa itu bintang laut? Kira-kira tadi ada yang nanya nggak? Miss, bintang laut itu apa? Ada yang seperti itu? Jangan tahu gambarnya, harus tahu penjelasannya. Nah, dengarkan, Miss jelaskan dulu bintang laut itu apa. Bintang laut itu memiliki peranan pada ekosistem terumbu karang. Ya, jadi dia fungsinya untuk pembersih pantai dari material organik. Sehingga si bintang laut ini merupakan salah satu bioindikator laut yang masih bersih. Ya, jadi ini ada fungsinya sih di laut sebagai bioindikator atau pembersih pantai dari material organik. Oke. Nah, siapa yang pernah melihat ikan lumba-lumba? Dari mana lihatnya? Dari sirkus atau lihat dari TV? Lihat dari foto? Langsung pernah menyentuhnya, maksudnya pernah bersalaman? Ayla pernah bersalaman dengan ikan lumba-lumba? Pernah ya? Oke, baik. Miss mau jelaskan ciri-ciri ikan lumba-lumba. Mau tahu ciri-cirinya? Oke, siapa yang mencintai dengan hewan lumba-lumba ini? Oke, Miss jelasin ya. Nah, kebetulan dia sedang selfie ya nih. Ikan lumba-lumbanya sedang say hello dengan kamu. Halo, seperti itu. Senyum kan? Smile. Nah, berbeda dengan ikan raksasa lainnya, ini termasuk ikan raksasa juga loh. Lumba-lumba sebagai mamalia, dia bernapas dengan paru-paru. Sama seperti Ayla, sama seperti Marcelo. Kita semua bernapas dengan paru-paru kan? Nah, ternyata lumba-lumba juga bernapas dengan paru-paru. Elis. Ya, bagaimana caranya, Miss? Dia bernapas dengan paru-paru. Oke? Ketika si lumba-lumba mengambil nafas, lumba-lumba ini akan berenang, ya, berenang menuju ke permukaan. Kemudian, selain berenang, lumba-lumba ini akan melakukan lompatan sambil bernapas. Ya, nah pada saat mengambil lompatan itulah dia menghirup oksigen. Mengerti? Mengerti? Nah, dia kan berenang nih ceritanya. Seperti ini. Nah, dia ini sedang bernapas. Ya, di atas permukaan laut mengambil apa? Oksigen. Makanya dia alat pernapasannya paru-paru. Begitu. Ya. Selain itu, tadi pertama lumba-lumba bernapas dengan paru-paru. Yang kedua ciri-cirinya lumba-lumba biasanya memiliki warna, apa warna ikan lumba-lumba? Warna apa ini? Warna abu-abu gelap ya. Nah, abu-abu gelap, kadang-kadang ada juga yang namanya abu-abu terang. Kemudian bagian dadanya warna putih ya. Nah, bagian atasnya ini, kepalanya ini warna hitam. Benar nggak? Iya. Lumba-lumba biasanya memiliki warna abu-abu gelap. Kemudian abu-abu terang, putih, dan juga yang warnanya hitam. Ikan ini selalu memiliki, istilahnya kalau hewan namanya moncong itu mulut ya. Ya, ikan ini selalu memiliki mulut aja Miss bilang ya. Nah, ini mulutnya ini dan juga dorsal pada bagian kepala atau punggung ya. Ini kepala terus bagian bawahnya tuh punggungnya. Itu bentuknya dorsal yang melengkung, dari kepala nih ke bagian punggungnya melengkung. Nah, melengkung, tubuhnya melengkung. Kemudian sirip pada bagian bawahnya ada 2 siripnya. 1, 2 ya.
Kemudian kulit dari ikan ini tidak seperti ikan di laut. Kulit lumba-lumba tidak punya sisik, namun kulitnya kilat. Benar ya, Christopher? Christopher, dengarkan. Kulit lumba-lumba tidak bersisik, tapi kulitnya kilat, licin, kilat begitu. Oke? Nah, kemudian, nah ini dia, pada saat dia melompat ke atas permukaan laut, yaitu mengambil oksigen atau sedang bernapas. Oke? Nah, Miss jelaskan lagi ya. Tepat di bawah lapisan kulit lumba-lumba, terdapat namanya lapisan lemak yang membuat kulitnya menjadi kenyal-kenyal seperti jelly. Nah, ya. Kamu akan dapat melihat adanya giginya ini ya, giginya lumba-lumba. Oke, kamu akan dapat melihat adanya gigi yang berbentuk kerucut dan mirip dengan akar tunggal. Jadi fungsi gigi si lumba-lumba ya, fungsi gigi si lumba-lumba ini bukan untuk mengoyak daging, makanya lumba-lumba nggak suka makan daging kan. Nah, dia bukan seperti ikan hiu. Kalau ikan hiu kan langsung dikoyak kan, yang dimakan dia kan. Contohnya makan apa ini, ikan hiu makan orang lah ya, ikan hiu ya. Terus giginya ikan hiu kan fungsinya untuk mengoyak si makanan dia kan. Nah, kalau si lumba-lumba ini giginya bukan untuk mengoyak, namun untuk memegang ikan. Jadi si lumba-lumba ini makannya adalah ikan, tapi ikannya dipegang, langsung dimasukkan ke mulut, bukan untuk langsung dicabik-cabik gitu ya. Nah, bukan ya, tidak seperti gigi ikan hiu ya. Ini baca sedikit ya. Fungsi dari gigi lumba-lumba ya untuk memegang ikan, itu aja. Kemudian ciri-ciri lumba-lumba selanjutnya. Nah, ini dia. Ini sedang apa ini? Ada yang tahu nggak ini? Sedang apa? Ada yang tahu? Nah, dengarkan ya. Ikan ini termasuk ikan yang cerdas. Ikan ini termasuk ikan cerdas, ikan pintar, Koska. Koska jangan mau kalah ya sama lumba-lumba. Estella juga. Nah, kenapa? Lumba-lumba ini ternyata mau belajar, sama seperti kamu, ya, rajin belajar. Kenapa? Dia dilatih oleh pelatihnya. Nah, dengarkan stopper. Ikan ini termasuk ikan cerdas yang memiliki otak berukuran besar, ya. Jadi otaknya itu ukurannya besar, oke? Kemudian ikan ini juga menyukai tantangan ya, atau permainan games. Suka dia permainan games. Kemudian terlihat sedang menjalankan aktivitas. Dia suka seperti itu. Misalnya gini, kita mau bermain bola. Nah, lumba-lumba juga ikut bermain bola dengan cara apa? Tapi dia bisa bermain dengan cara dilatih dulu. Karena ikan ini termasuk ikan yang sangat cerdas, gampang diajari. Suruh menangkap bola, menangkap bola. Suruh melempar bola. Seperti itu. Dia suka bermain game, ya, untuk melatih kecerdasannya. Oke? Nah, selanjutnya ciri-ciri ikan hiu selanjutnya. Nah, ini sedang apa nih? Ini ada seorang anak kecil, seperti kamu juga, Miley, Valeria Yasmin. Ini sebaya kalian ya. Nah, si anak ini sangat akrab sekali sama dengan lumba-lumbanya. Kenapa? Karena lumba-lumba ini mampu mengingat. Dia ingat ya wajah orang. Contohnya gini. Misalnya Miss lihat siapa ya dari sini ya. Misalnya kan Miss jarang ketemu nih sama anak kelas 22B. Miss lihat wajah Hilinko, Miss tahu pasti kamu namanya Hilinko. Berarti kan Miss ingat kan wajahnya. Nah, sama seperti lumba-lumba, dia paling hafal wajah orang. Nah, dia paling hafal wajah. Jadi, disulang ya. Ikan ini juga mampu mengingat wajah orang karena
Lumba-lumba memiliki kapasitas memori yang besar. Tahu memori? Daya ingat. Nah, bahkan kamu bisa saja mencoba untuk memberikan instruksi yang sangat sulit atau rumit kepada lumba-lumba yang kamu kenal gitu loh, yang kamu ajak main games gitu maksudnya ya. Kemudian lumba-lumba akan mengikuti kamu. Apa instruksinya? Contohnya saja kamu memegang lingkaran. Nah, instruksi kamu ke lumba-lumba suruh melewati lingkaran itu, dia bisa melewatinya. Ya, kenapa? Daya memorinya sangat cukup besar untuk mengingat instruksi seseorang atau mengingat wajah kamu. Ya. Kemudian ikan ini juga dapat menyadari refleksi dirinya di cermin yang biasanya ikan lain tidak mampu. Contoh, Felisa membawa cermin. Dia bisa senyum loh melihat dirinya sendiri di cermin sama seperti kamu. Nah, namanya juga hewan pintar. Pasti dia menyadari bahwa dirinya itu sedang bercermin begitu. Contoh lain ini dilihat, dia bisa memegang bola kan. Belum tentu hewan lain bisa seperti ini, belum tentu. Tergantung kapasitas memori, daya ingat hewan atau besar kecilnya saraf otak sesama hewan. Kebetulan kalau lumba-lumba ini ukuran otaknya itu besar, makanya dia bisa gampang diberi instruksi begitu. Ya. Kira-kira hari ini belajarnya tentang hewan yang hidup di air laut. Sekarang sebelum kita akhiri, Miss mau tanya dengan Felisa Nasution. Felisa Nasution. Nah, karena Miss lihat dia serius sekali belajar hewan. Hewan di laut. Felisa Nasution. Felisa. Halo Felisa. Aktifkan dulu speakernya. Coba. Felisa. Yes, Miss. Oke, Felisa. Yes, Miss. Coba Felisa sebutkan contoh hewan yang hidupnya di air tawar. Nah, Ikan mas, ikan mas, ikan lele, ikan lele, ikan lele, ikan gupi, ikan gupi, kemudian gurami, Miss. ikan gurami. Oke, bagus. Kemudian, halo Felisa, dengarkan lagi ya. Miss. Coba kamu sebutkan contoh hewan yang hidupnya di air laut. Halo? Gurita, ikan, Ikan. laut. Oke. Yes, Miss. Ikan, bintang Ya. laut, Hah? lumba-lumba, gurita, ubur-ubur, dan terumbu karang, Miss. Oke, banyak loh, banyak. Ini apa namanya? Elisa, ini namanya apa? Halo Felisa. Gurita, Miss. Oke, gurita. Ini apa namanya? Gurita, Miss. Ini? Bintang laut, Miss. Oke, good. Pintar. Nah, sudah paham ya sebagian ya? Oke, next. Hari apa lagi ketemu ya? Hari Rabu minggu depan ya, karena besok kan libur. Jadi sampai sini dulu belajarnya ya. Mengenai hewan air. Ya, air tawar.